Oke, nah sekarang kita masuk ilmu level 4 yang disebut dengan ilmu subklausa. Oke. Jadi kita akan belajar nanti di sini tentang posisi-posisi dari klausa di dalam sebuah kalimat. Ya. Nah, ilmu dasarnya harus teman-teman memahami apa fungsi dari adjektif, kata benda, dan kata keterangan. Yang pertama itu adalah non-clause. Ya. Jadi non-clause itu sama seperti fungsinya kata benda, bisa di mana aja posisinya. Oke, silakan. Saya pengen ada feedback. Yang pertama, non-clause bisa berada di bisa berada sebagai apa? Pertama sebagai subjek, ya kan? Di depan. Nah, kemudian dia juga bisa sebagai objek. Jadi ini CSP, di sini juga bisa CSP. Oke, jadi non-clause bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, kemudian yang jarang diketahui atau jarang disadari, non-clause itu bisa posisinya setelah preposisi, ya. Jadi nanti dia preposisi misalnya gini, preposisi plus CSV, bisa begitu. Contoh, kita berikan contoh satu persatu. Di buku sudah ada contohnya ya, tapi ini dulu ya. What you eat is nice. Ya. Atau begini aja, makes me happy. Nah, coba teman-teman perhatikan di sana. What you eat makes me happy. Ya. Jadi susunan CSP yang berada sebelum kata kerja makes, nah itu disebut dengan non-clause. Oke? What you eat makes me happy. Kemudian sebagai objek, tinggal nanti di kita pindahkan tempatnya. Oke? I like what you eat. Saya suka apa yang kamu makan. I like what you eat. I like what you eat. What you eat. Nah, ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, nah ini sering sekali nih. Kalau misalnya teman-teman melihat ada verb transitif, oke. Nah, ini berhubungan dengan verb transitif. Jadi kata kerja transitif itu ketika dia didahului oleh conjunction, ini verb transitif misalnya. Ketika dia didahului conjunction, maka dipastikan bahwa conjunction tersebut merupakan conjunction untuk non-clause. Kenapa non-clause? Karena transitif itu pada dasarnya dia membutuhkan objek. Nah, jadi dari 3 jenis klausa, apakah itu adjektif, adverb, dan non-clause, yang bisa menjadi objek atau yang bisa berfungsi sebagai objek adalah non-clause. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana non-clause itu sebagai subjek atau non-clause itu sebagai objek. Nah, kemudian yang sering orang lupakan adalah non-clause sebagai objek dari preposisi. Ini banyak yang keliru atau tidak paham. Contoh begini, I'm thinking of what you have said just now. I'm thinking of what you have said just now. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini, I'm thinking of. Nah, setelah of ini kan preposisi ya. Nah, of ini preposisi. Setelah preposisi dia bertemu dengan conjunction what,
Ini posisinya dia conjunction dulu. Oke, ini preposisi. Conjunction dulu baru subjek, baru kemudian verb-nya. Nah, nanti verb-nya itu terserah aja, apakah present perfect, past, atau tergantung nanti dari jenis time dan event-nya. Oke, nah jadi nanti ketika melihat preposisi dan ada conjunction, maka dipastikan di sana adalah conjunction untuk klausa non-clause. I'm thinking of what you have said just now. Ya. Nah, itulah fungsi-fungsi dari non-clause. Nah, masih ada satu sebenarnya. Ini untuk kalimat verbal ya. Yang dua ini yang tadi khusus kalimat verbal ketika ada kata kerjanya. Tapi kalau kalimat nominal, dia biasa digunakan setelah is, setelah to be ya, kalau kita bilang to be. Misalkan begini, the truth is what you have said just now. Kebenaran adalah apa yang kamu barusan saja katakan. Oke. Nah. Jadi perhatikan kalau di sini setelah is atau am atau are, ya, kata kerja to be, nah itu bisa juga diisi oleh non-clause. Non-clause itu kan di sini subjek, ya kan, subjek, kemudian ada to be-nya di situ sebagai verb. Nah, bisa bertemu dengan CSP yang berfungsi sebagai non-clause. Ya. CSP di sini berfungsi sebagai non-clause. Jadi non-clause sebagai, kalau dalam kalimat dari nominal itu disebut dengan complement of subject, pelengkap subjek. Ada di buku sebenarnya, complement of subject, pelengkap subjek. Nah, tapi teman-teman, non-clause ini di dalam social tuple dia tidak terlalu banyak diujikan, ya. Jadi proporsinya itu jauh lebih kecil dibandingkan nanti kalau kita membahas tentang adjective atau adverbial clause. Nah, maka sebenarnya yang harus lebih ditekankan pemahamannya adalah materi tentang adjective dan non-clause. Nah, ini baru level 4 ya. Ini baru level 4. Nanti pada saat di level 5 kita akan belajar jenis-jenis peringkasan di setiap klausa ini ya. Jadi masing-masing klausa ini karena ada 3, nah masing-masing di antara mereka itu ada 2 peringkasannya. Jadi totalnya nanti kita akan belajar 6 jenis peringkasan. Oke, 6 jenis peringkasan, kemudian nanti peringkasan itu ada lagi verbal nominal, ada aktif dan pasif. Jadi kalau mau dibilang juga lebih dari 10. Nah, tapi jangan khawatir nanti kalau misalnya prinsip-prinsipnya sudah teman-teman pegang, kuasai, it will be easier untuk memahami jenis yang lain. Nah, itu untuk non-clause. Kemudian kita masuk di adjective. Nah, pada dasarnya adjective ini ya sama seperti kita sampaikan kemarin, dia menjelaskan kata benda. Berarti ciri-cirinya, nah ini penting nih. Cirinya, karena adjektif itu menjelaskan kata benda, dulu kan adjektif di sini ya tempatnya. Di sini adjektif. Nah, tapi khusus untuk adjective clause, ini beda banget ya. Untuk adjective clause, nanti dia tempatnya setelah kata benda. Jadi, S dan V. Atau bisa juga C bertemu V. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan ada unsur CSP, ya kan, yang memberi penjelasan kepada kata benda, nah maka dia disebut sebagai adjective clause.